Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena taufik dan hidayah kita bisa hadir, berjumpa, berkumpul di salah satu rumah Allah, di tempat yang mulia, bukan tempat yang dilaknat oleh Allah, bukan tempat yang disukai oleh syaitan, tapi masjid, tempat ibadah, juga untuk tujuan yang mulia, dalam rangka tunduk kepada Allah. Bukti bahwasanya kita itu hamba Allah, maka kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah talabul ilm, menuntut ilmu, dan itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim agar mengetahui syariat Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, yang akan menjadikan seorang muslim apabila mengamalkan ajaran tersebut, dia akan hidup lebih baik, hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sehingga jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Kemudian benar-benar kita memohon kepada Allah agar bisa istiqomah, karena menuntut ilmu itu berat. Sebagaimana janji Allah pun berat, besar, berharga kepada siapapun yang hadir di majelis ilmu. Ini Allah mudahkan jalannya menuju surga, sehingga mencarinya pun berat, godaannya banyak. Akan tapi ini harus kita sadari, ini merupakan di antara kebutuhan pokok kita, bahkan kebutuhan yang paling pokok. Kalau makan itu sehari minimal 3 kali misalnya, pagi, siang, sore, ketika sudah kenyang sudah. Tapi ilmu itu dibutuhkan setiap saat. Setiap saat kita butuh akan ilmu, sehingga kebutuhan pokok yang paling pokok adalah ilmu. Terlebih lagi tentang ilmu tauhid, ilmu akidah,
ilmu yang paling penting di antara semua cabang ilmu, ilmu yang wajib untuk dituntut, untuk dicari di antara ilmu-ilmu yang wajib dicari. Kalau seseorang mencari ilmu matematika saja, mencari ilmu bahasa Inggris sampai kursus bayar, sampai pulang malam, habis sekolah masih sekolah lagi sorenya sampai malam, belum lagi nanti murojaahnya, ujiannya dilakukan. Belum tentu ketika lulus dia jadi guru bahasa Inggris, Betapa banyak orang kuliah bahasa Inggris, jadi guru matematika, misalnya. Padahal itu ilmu dunia, dan kita menuntut ilmu yang paling tinggi, ilmu agama, ilmu tauhid, yang akan membawa seseorang jaminan kebahagiaan. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya tidak ada jaminan. Allah itu hanya menjamin siapa saja yang menuntut ilmu syar'i. Allah akan mudahkan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya menuju surga. Bukan hanya sekedar agar pekerjaannya mapan, derajatnya itu tinggi di masyarakat, tidak, tapi sampai ke surga yang semuanya ada di sana. Maka ketika kita memiliki kesibukan, urusan, tinggalkan untuk melaksanakan kebutuhan yang paling butuh, yaitu menuntut ilmu. Ketika misalnya malam Sabtu ataupun malam Rabu, ada keperluan, tinggalkan. Ini ada keperluan yang lebih perlu, kebutuhan yang lebih butuh, yakni talabul ilm. Kalau kita tidak memiliki ghirah, semangat yang seperti itu, tidak akan dapat. Itu diantara seseorang bisa mendapatkan ilmu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ulul himmah, semangat yang tinggi, yang kuat. Bukan ini wong lagi tidak ada acara ke masjid lah ikut menuntut ilmu. Habis ada expo lebih penting misalnya. Ada acara ini tetangga, ada ini. Kalau menuntut ilmu pulang dan bawa berkat, ini tetangga bawa berkat misalnya. Padahal nyumbang ke tetangga bisa nanti, bisa besok, atau yang lainnya. Ujian sebagaimana Allah menjanjikannya pun besar imbalannya. Maka kalau kita tidak mengetahui hakikat keutamaan menuntut ilmu, kita tidak akan bisa. Bagaimana para ulama hanya demi mencari satu hadis berjalan berhari-hari, berbulan-bulan satu hadis. Lah jamaah di sini dibacakan setiap pertemuan beberapa hadis, lebih dari satu. Para ulama hanya mencari satu hadis, berjalan, jalan kaki, istilahnya jual motornya, jual mobilnya, jual tanahnya untuk melakukan perjalanan. Kok bisa? Kok mau? Kok bersemangat? Karena tahu keutamaannya. Dimudahkan jalannya menuju surga. Hingga orangnya telah wafat masih dikenang oleh kaum muslimin, dikatakan, didoakan. Kalau keutamaan tersebut tidak ada pada diri seseorang, jangan harap dia mau datang. Mendengar saja sudah malas mungkin.
Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan tingkatan yang ketiga di dalam Islam. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, melakukan amalan-amalan zahir, salat, puasa, sedekah, naik kepada derajat yang kedua, dia meyakini, beriman terhadap Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir, beriman, naik menjadi tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Dan seseorang tidak bisa atau tidak mungkin mencapai derajat yang paling tinggi tersebut tanpa ilmu. Tidak bisa, tidak ada. Tidak ada orang yang langsung levelnya langsung tinggi tanpa ilmu, tanpa menuntut ilmu, tanpa duduk, tanpa mendengarkan, tanpa konsentrasi. Tidak bisa. Menuntut ilmunya sambil tidur, bantalan mungkin, tidak bisa. Menuntut ilmu ya harus konsentrasi, didengarkan, oh iya, diresapi, direnungkan, berdoa, ada usaha supaya mencapai derajat yang paling tinggi al-ihsan. Yakni tahsinul zahir wal batin. Zahir dan batinnya itu baik. Kalau al-Islam baru zahirnya, sholat, puasa, haji, yakni amalan zahir. Kemudian tingkatan kedua menjadi seorang mukmin, mengamalkan amalan-amalan batin, itikad. Nah, ihsan ini gabungan, digabung dua-duanya. Baik zahir, ya, amalan yang kelihatan, yang nampak, ataupun yang tersembunyi berupa keyakinan-keyakinan baik. Artinya apa? Sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Bukan baik menurut kita, bukan baik menurut kelompok saya, bukan. Tapi baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Tidak bisa, harus dengan menuntut ilmu. Wal ihsanu darajatani wa maqamani. Al-ihsan juga memiliki tingkatan. Ya, di dalam tingkatan yang paling tinggi al-ihsan juga di situ ada tingkatan lagi. Al-maqamul awal, tingkatan yang pertama, yakni tingkatan yang paling tinggi adalah maqamul musyahadah. Mencapai derajat musyahadah, yakni melihat, menyaksikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yakni hadis Jibril yang sudah disebutkan, menjelaskan tentang Islam, iman, al-ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil ihsan," apa yang dimaksud dengan ihsan? Faqala Rasulullah SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha," engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan pertama dalam ihsan. Tingkatan yang kedua, fa in lam takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya kamu harus yakin Allah melihatmu. Ini dua tingkatan al-ihsan.
Yang paling tinggi apa? Anta budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah dalam segala amalannya, dalam segala ibadahnya. Ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan Allah di depanmu. Seakan-akan. Kenapa? Karena imannya yang sangat tinggi, keyakinannya terhadap Allah yang sangat tinggi, ilmunya, sehingga seakan-akan jelas Allah di depannya. Seperti seseorang yang melihat api misalnya, kebakaran, ketika sampai rumah masih teringat, seakan-akan masih di depannya. Kenapa? Karena yakin tadi benar-benar melihat api. Atau ketika ke kamar mandi tiba-tiba lihat tuyul misalnya ya, atau lihat jin lah ya. Tuyul itu ya di Indonesia, di luar tidak ada tuyul ya, vampir ya. Lihat jin ya. Lihat dengan sebenar-benarnya. Ketika sampai di kamar, ketika melihat peci, lihatnya juga kayaknya tuyul ya. Kenapa? Nah, masih terngiang kuatnya. Maka ketika seseorang sangat kuat imannya, maka sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat, seakan-akan terlihat. Ini tingkatan paling tinggi. Tapi hal tersebut tidak mungkin seorang hamba dapatkan beribadah seakan-akan melihat Allah kecuali dia mengenal Allah. Sebagaimana tadi orang yang melihat api benar-benar melihat, benar-benar konsentrasi, terlihat jelas bentuknya seperti ini. Begitu juga seseorang yang mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat di dalam hatinya. Maka seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Yani bil qalb, bukan dengan mata ya. Karena melihat Allah di dunia dengan mata tidak bisa. Karena hal tersebut merupakan nikmat yang paling utama di surga. Jadi nikmat yang paling utama di surga itu bukan bidadari. Para laki-laki itu kelingannya bidadari terus ini ya. Ada yang paling tinggi itu melihat wajah Allah. Tambahannya bagi orang yang berbuat baik, ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, an-nazar ila rabbih, melihat wajah Allah. Di dunia tidak bisa. Sebagaimana qalat Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah pernah mengatakan, idza hadatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzdzaba. Aisyah mengatakan, apabila ada seseorang mengatakan telah Rasulullah SAW, Muhammad itu melihat Allah, maka katakan sesungguhnya orang tersebut telah berdusta. Qaul Aisyah, riwayat Imam Bukhari. Apabila ada orang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW, kenapa kok Aisyah mengatakan Muhammad? Iya, karena Rasulullah SAW orang yang paling mulia. Dia katakan tidak melihat Allah di dunia. Kenapa? Agar orang yang mengatakan saya melihat Allah lebih tidak bisa lagi.
Makanya Aisyah mengatakan, kalau ada orang mengatakan Rasulullah SAW ditiadakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maksudnya dengan mata, dalam keadaan tidak tidur, bukan mimpi. Maka kata Aisyah, faqad kadzaba, ketahuilah sungguh dia telah berdusta. Kemudian Aisyah membacakan ayat la tudrikuhul absar, penglihatan itu tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meliput semua penglihatan. Ini nas dan akidah. Karena nanti ada kelompok. Nah, jadi kelompok yang 72 itu memiliki keyakinan khusus. Mereka itu masuk ke dalam neraka karena memiliki keyakinan khusus yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Di antaranya dalam bab melihat Allah. Di antara mereka ada kelompok yang meyakini, bukan hanya omongan ya. Mereka ada dalam kitabnya tertulis bahwasanya kelompok kami meyakini keyakinan seperti ini. Bahwasanya Allah itu bisa terlihat di dunia. Itu di antaranya kaum Sufiyah. Kemudian ada yang menolak di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ada kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Pasti dalam hal akidah seperti itu. Ada yang sampai meyakini di akhirat juga tidak terlihat. Dalilnya juga Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya, tidak bisa, itu dijadikan dalil bahwasanya manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ataupun di akhirat. Mu'tazilah dan Abadiyah. Keyakinan khusus. Apakah para ulama mengatakan mereka itu keluar dari Islam? Tidak. Mereka tetap kaum muslimin. Karena mereka ada syubhat. Tapi itu dosa besar. Tapi tidak ada satu ulama pun mengeluarkan yang 72 golongan itu keluar dari Islam. Tidak. Sebagaimana kita nanti akan menghukumi tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang kenifakan, orang yang melakukan syirkul akbar keluar dari Islam, imannya runtuh. Kalau dia meninggal dunia tidak sempat bertobat, maka dia terancam kekal di neraka. Tapi ketika melihat orang berbuat kesyirikan, oh kamu di neraka berarti? Tidak, beda nanti hukumnya ya. Ini tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terlihat di dunia ini di antara akidah Ahlussunnah. Kita kembali ke al-ihsan. Oh, sampai kemana-mana nih ya. Maka faman abadallaha, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal ala istihdari qurbihi minhu, dia merasa dekat kepada Allah, wa iqbali alaih, dan Allah seakan-akan mendatanginya, wa annahu baina yadayhi, dan seakan-akan Allah berada di depannya,
hatta ka'annahu yara khaliqahu subhanahu wa ta'ala, sampai seakan-akan dia melihat penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan keutamaan ujibu lahul khasyah, dia akan memiliki rasa khasyah, al-khauf, ketakutan. Dan ketakutan itu ibadah, bukan nanti kalau belajar saya tambah takut, enggak belajar Justru ketakutan itu ibadah, khauf itu diberi pahala. Bagaimana seseorang yang takutnya sangat kemudian berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau saya meninggal tolong saya dibakar. Padahal kaum muslimin tidak boleh ketika meninggal dibakar, harus dikubur. Tapi kalau saya meninggal dibakar, nanti abunya nunggu angin topan, kamu ke tengah laut baru ditaburkan, biar kemana-mana, biar abunya itu ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura misalnya, supaya nanti kalau dibangkitkan Allah tidak bisa membangkitkan. Ini padahal apa? Keyakinan kekufuran, meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena rasa takutnya yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-khauf, takut kepada Allah itu bagian dari iman. Kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak sholat. Bukti para jamaah datang ke masjid, sholat jamaah subuh-subuh dingin-dingin ke masjid. Kenapa? Takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala, takut kuburannya peteng, ya? Takut kuburannya sempit, takut yang menemani baunya tidak enak. Makanya ke masjid, sholatnya yang benar, ya. Karena dia yakin melihat Allah. Atau tingkatan yang pertama, dia ketika beribadah seakan-akan bisa melihat Allah, sehingga gemetar. Akibatnya apa? Ketika sholat tidak main-main, sudah komat, ya konsentrasi, siap. Tidak kayak anak-anak ya kayak gini, tengok-tengok dan yang lainnya, sudah siap. Kenapa? Seakan-akan Allah di depannya, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak bergerak, mau bergerak malu, karena seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala sedang menilai sholatnya, sehingga sholatnya selalu diperbarui, diteliti. Ada yang salah enggak takbirnya misalnya, apa Allah diteliti terus, benar enggak Rasulullah SAW seperti itu bacaannya, Al-Fatihahnya, tajwidnya, terus seperti itu. Karena seakan-akan dia melihat Allah. Kemudian kedudukan yang kedua, ini kedudukan yang pertama yang paling tinggi. Kedudukan yang kedua, yakni sabda Rasulullah SAW, fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka kamu harus yakin, minimal memiliki keyakinan bahwasanya Allah melihatmu, Allah meliputmu. Dimanapun kamu berada, ada CCTV-nya. Allah tahu, Allah mencatat. Walaupun dalam hati Allah tahu. Ini yang kedua. Ini maqamul ikhlas, kedudukan ikhlas kepada Allah. Jadi mungkin kita minimal yang kedua lah, ikhlas dulu. Sampai kita terus belajar mengenal Allah, bisa sampai derajat yang pertama, seakan-akan melihat Allah. Benar-benar seakan-akan Allah di depannya. Kita lanjutkan pada salat al-isya insyaallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kita lanjutkan kedudukan al-ihsan yang kedua atau derajat yang di bawahnya, yakni maqamul ikhlas, yaitu ayya'malal abdu ala istihdari musyahadatillahi lahu. Yani seorang hamba melakukan amal ataupun ibadah, dia merasa yakin bahwasanya Allah itu melihat dia. Kalau yang pertama kan meyakini atau seakan-akan melihat Allah di depannya. Kalau itu tidak bisa, yang kedua minimal yakin bahwasanya Allah melihat kita ketika bergerak, ketika takbir, ketika sujud, ya, ketika tidak ada orang, ketika di kamar sendirian, lampu mati misalnya, yakin Allah melihatnya. Wa tilaihi alaihi, dan meliputnya, wa qurbihi minhu, dekatnya Allah darinya. Fa'idha istahdara al-abdu hadha fi amalihi wa ibadatihi, ketika seorang hamba bisa beramal, beribadah dengan seperti ini, bisa menghadirkan dekatnya Allah, bahwasanya Allah menyaksikan dia, maka fahuwa mukhlisun lillah, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas hanya kepada Allah, murni ketika melakukan apa saja, ibadah ataupun amalan yang lainnya, murni karena Allah. Lianna istihdarahu dzalika fi amalihi yahmiluhu ala muraqabatillahi wal khauf minhu. Ketika seseorang bisa melakukan seperti ini, minimal yakin Allah itu melihat kita ketika beraktivitas, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun berada, Allah mengawasi kita. Sebagaimana seseorang karyawan bekerja, ketika ada bosnya, ya dia semangat, ya. Ketika tidak ada, wah, bosnya tidak lihat. Tapi Allah setiap saat melihatnya, memantau terus, sehingga aktivitas kita akan berbeda nanti. Timbul rasa khauf yang pertama, khauf, takut kepada Allah, takut amalannya tidak diterima, takut ketika sholat gerak-gerak berkurang pahalanya, takut memandang sesuatu yang haram, takut melakukan maksiat, takut tidak berbuat amanah, takut durhaka kepada orang tua, takut mendolimi istrinya, takut mendolimi anaknya, walaupun dia berada dalam genggamannya. Walaupun saya akan berbuat dolim, tidak ada orang yang melarang, misalnya. Tapi dia takut kepada Allah dan Allah mengawasinya, dan dia yakin Allah tahu, mencatatnya, akan membalasnya, sehingga dia takut kepada Allah, sehingga berbuat sayang kepada keluarganya dalam rangka apa? Lillah. Minimal kita bisa mencapai derajat ini, lillah, dalam segala aktivitas, sehingga kita tidak merasa capek. Kalau semua aktivitas kita itu lillah karena Allah, tidak akan capek.
Seseorang capek itu kenapa? Karena semua aktivitasnya ingin dapat imbalan, ingin dapat pujian, ingin dapat pesangon, ingin biar gajinya besar, biar dapat bonus. Ketika tidak dapat bonus kecewa. Kalau tidak ada bonusnya tidak mau saya kerja seperti ini. Kalau gajinya tidak besar saya tidak mau. Tapi kalau sudah lillah, balasannya Allah itu tidak ada tandingannya, pasti dia tidak capek. Dan ia akan senantiasa ikhlas. Wa yamna'uhu minal iltifati ila ghairihi ta'ala, dan dia tidak berpaling kepada selain Allah. Ketika beraktivitas tidak menginginkan pujian orang, tidak perlu orang mau memuji ataupun tidak ada bedanya, tidak ada pengaruhnya. Ketika mau infak, tidak ada orang lihat ya, tidak ada CCTV ya, Anda jadi yang depan aja yang ada CCTV-nya, misalnya yang rame, nyumbangnya nanti ketika banyak orang, ini tidak ada orang, nanti saya dibilang tidak nyumbang, ataupun yang lainnya. Jadi kalau aktivitasnya lillah sudah tidak peduli, mau orang tahu, mau dikira dia pelit atau yang lainnya, padahal dia sembunyi-sembunyi. Ini ada sumbangan besar, dia tidak nyumbang, padahal dia yang nyumbang. Kenapa? Karena dia lillah, tidak ada orang yang meliput. Dan itu tidak peduli. Sehingga keutamaan yang besar, fala yaqau fi sirqil akbar wala fi sirqil asghar, dia tidak terjerumus kepada syirkul akbar, beribadah kepada selain Allah, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, diliput oleh Allah. Dia senantiasa ibadahnya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dia terbebas, tidak terjatuh kepada syirkul akbar, juga syirik kecil, minta dipuji orang, ingin hanya mendapatkan bagian dari dunia. Kalau tidak dikasih sekian juta saya tidak mau hadir. Kamu manggil saya itu harus sekian, mobilnya harus ini. Jangan menjemput anak itu mobilnya Avanza, apalagi Carry ya, apalagi kuda, ada yang lain, alpaka misalnya. Harus sekian, hotelnya harus yang seperti ini, subuhannya seperti ini. Kalau besok subuhannya tidak seperti ini, saya tidak mau datang lagi. Dan itu banyak ya. Ini tingkatannya minimal kita harus mencapai derajat tersebut, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, seseorang yang mencapai derajat ihsan, dia akan berusaha di dalam amalnya selalu memperbaiki diri, selalu ingin beramal yang terbaik. Kenapa? Karena dilihat Allah dan dicatat. Sebagaimana seseorang kalau bekerja dapat upahnya yang terbesar. Kalau dia menghasilkan sesuatu yang besar, upahnya lebih besar. Hasilnya lebih baik, upahnya juga lebih baik. Sehingga kita ketika beribadah atau beraktivitas selalu menginginkan aktivitas yang terbaik, ingin beramal amalan yang terbaik, ingin sedekah yang terbaik, berbuat baik kepada seseorang ya yang terbaik semampunya, istilahnya sampai maksimal, membantu sampai
tuntas istilahnya kalau bisa. Dan amalan yang paling sempurna, ya, ingin yang paling sempurna pokoknya. Selalu dari wudunya misalnya, saya mau berwudu, yang penting wudu aja lah. Wudu yang sah apa, atau mandi besar yang sah minimal apa? Nyemplung ke kolam, nyemplung ke depan itu, ya, cemplung, kepleset templung, niat mandi besar sudah selesai. Minimal, ya, karena apa? Syaratnya basah semuanya. Minimal. Tapi kan seseorang muslim muhsin dia harus ingin yang terbaik, mulai dari bacaannya, ya, niatnya, kemudian digosok-gosok mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri dan yang sebagainya, berusaha untuk tidak boros. Ingin menjadi berbuat sesuatu yang paling sempurna, berusaha terus, berusaha selalu mengoreksi amalannya, mulai dari wudunya, mulai dari cuci tangannya, ya, digosok-gosok sela-selanya sampai siku, dipuntir-puntir, digosok, bukan hanya bukan hanya diusap, tapi digosok, ya, guslu, bukan mashu. Kalau mashu sini, tapi kalau tangan kaki benar digosok istilahnya ini itu ada tekanannya. Jadi benar-benar sempurna, ingin yang terbaik. Kakinya juga bukan hanya dicur, tapi benar-benar digosok. Walaupun habis mandi, walaupun sudah sabunan, sudah bersih, tetap saja seperti itu. Karena apa? Yang terbaik seperti itu ibadahnya. Ingin ibadah yang terbaik. Sebagaimana orang sholat itu ada yang mendapatkan 1/10, 1/20, 1/50, ada yang 90%, ada yang 99%. Sesuai dengan kesempurnaan dia ibadahnya, sesuai dengan ihsannya kepada Allah. Semakin dia ihsannya semakin baik, maka ibadahnya tentunya dia akan senantiasa memperbaiki, terus belajar, dibuka lagi, dimurojaah lagi, ya, catatannya dibaca lagi tentang rukun iman bagaimana, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat apa saja, dibaca lagi. Masih kurang kajian, cari buku-buku, beli, ya, beli majalah, beli buku-buku para ulama, ya, sudah banyak terjemahannya. Minimal dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ketika sholat. Dan dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani ma'akum asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, ya, ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar merasa ciut, wah ini nanti kita cuma berdua, tidak ada yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita tidak berdua, membacakan ayat ini, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku dengar, aku melihat. Jadi jangan takut, jangan takut. Maka khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika seseorang minimal bisa menghadirkan Allah itu melihat kita, kita selalu diawasi oleh Allah, diliput oleh Allah, dicatat oleh malaikat kanan dan kiri perbuatan kita, kita senantiasa akan memperbaiki amalan perbuatan kita, akhlaknya lebih baik. Sebagaimana kemarin Anda tanya bagaimana agar akhlak lebih baik, ini
ikut kajian seperti ini. Kalau seseorang mengikuti kajian, akhlaknya tidak semakin lebih baik, berarti salah kajiannya atau salah dianya. Ketika hadir, mungkin dia melayang-layang kemana ya, pikirannya ya. Nah, makanya kalau kajiannya konsentrasi, biar dia dapat ilmunya, dia akhlaknya bertambah baik. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Di pertemuan mendatang insya Allah kita sudah mulai masuk ke tauhid ya. Pembahasan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian nanti masuk ke mulai pembatal tauhid, kesyirikan. Yang paling ekstrim kelihatannya ini ya. Syirik gitu ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau tidak bermadhab mungkin ya, madhab mungkin ya, mazhab satu imam saja tapi diambil dari 4 mazhab, campur-campur ya. Bermadhab itu untuk memudahkan ya. Bermadhab itu untuk memudahkan kita. Ketika kita belajar fikih, tidak mungkin langsung kita belajar 4 mazhab, tidak mungkin. Ambil salah satu. Mau Hambali, mau Maliki, mau Syafi'i, terserah, ambil satu dulu, pelajari bagaimana tata cara sholat mazhab tersebut. Pegang, karena di situ nanti ada dalil-dalilnya, yang dipegang dalilnya. Makanya nanti suatu saat ketemu dengan dalilnya Syafi'iyah atau Hambaliyah ya, ketika kita kalah dalil, kita akan mengambil dalil dari mazhab yang lain. Ambil satu dulu itu untuk memudahkan. Kalau campur-campur dari awal nggak bisa. Nggak ada yang mampu, ustadz pun nggak mampu ketika belajar di awal ya satu kitab. Satu kitab itu mungkin penulisnya itu condong ke Syafi'iyah, mungkin condong ke Hambali, mungkin condong ke Syafi'i atau yang lainnya. Tapi ketika ada misalnya dari madhab Syafi'i seperti ini tata caranya, dia dalilnya lebih kuat, saya akan beralih. Karena apa? Kita diperintahkan faruduhu ilallah wa rasulih, bukan kembali kepada madhab, bukan. Ketika tahu mana yang lebih kuat, dalilnya sudah jelas, kita kembalinya kemana? Ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi cara ibadahnya satu madhab dulu. Kalau 4 madhab tidak ada yang bisa. Satu madhab dulu ya. Mau ambil kitabnya Imam Syafi'i atau kitab ini, mau kitab 4-4-nya tidak bisa lah. Satu saja lama dulu dilakukan, insya Allah benar, masing-masing benar. Tinggal nanti perbedaan tersebut dilihat, oh ini caranya seperti ini takbirnya, oh ini takbirnya Imam seperti ini. Yang benar yang mana ya? Rasulullah yang melakukan mana? Masing-masing pasti mengemukakan dalil ya, masing-masing madhab pasti mengemukakan dalil. Nah, dalil yang paling benar yang mana? Atau mungkin benar semuanya? Rasulullah SAW melakukan semuanya. Kadang takbirnya kayak gini, kadang segini, bisa saja. Kadang baca basmalah, kadang sir. Semuanya benar. Misalnya. Atau ketika mau sujud, tangan dulu atau lutut dulu, dalilnya bagaimana? Seperti itu ya, dalam beragama. Dan kita diperintahkan ketika sudah memegang satu dalil, ada yang lain, kalau memang dia benar, kita kembali.
Sebagaimana itu perintah semua imam. Perintah semua imam ketika ada dalil sahih itu adalah madhabku. Makanya apa? Semua imam pun kalau masih hidup, seandainya masih hidup, dia menemukan dalil imam yang lain lebih kuat, dia akan berpindah. Makanya ada qaul qadim, qaul jadid. Fatwa dahulu dan fatwa terini oleh Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i itu diperbaiki. Dulu saya seperti ini pendapatnya haram. Mungkin setelah beberapa tahun dia pelajari, oh ketemu dalilnya bukan haram, makruh saja misalnya. Begitu juga kita ketika beribadah, beragama, ketika menemukan yang lebih kuat, ya kita legowo ahlu sunnah seperti itu. Enggak selalu saya harus seperti ini, tidak. Kenapa? Karena ahlu sunnah, dalilnya Al-Quran dan sunnah, bukan kelompok. Kalau sudah kelompok yang sulit, sudah. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika saya sering mencela atau membicarakan aib orang dampaknya akan ke saya juga? Iya, namanya berbuat dosa ya kembali ke kita, berbuat baik juga ke kita ya. Terlebih lagi ketika celaannya itu tidak ada pada orang tersebut. Kalau celaannya benar berarti dia ghibah. Ingat, ketika membicarakan celaan itu benar-benar ini benar, yaitu orangnya seperti itu, pelit dan yang lainnya macam-macam ini, nah, itu benar dia orangnya pelit, orangnya, nah, pokoknya disebutkan celaannya lah, tercelanya, bukan dalam rangka untuk memperingatkan orang lain, bukan. Tapi kalau untuk supaya orang lain tidak terjerumus ke dolimannya, boleh. Kamu jangan dekat-dekat dia, bahaya dia, kalau ngutang tidak bayar. Boleh seperti itu ya, bukan dalam rangka mencela, tapi memperingatkan supaya teman kita, saudara kita itu tidak terjerumus, boleh. Tapi kalau sudah dua orang ngomongi dia terus, itu namanya mencela, ghibah ya. Ghibah, kalau benar itu ghibah, kalau celaannya salah namanya kadzdzab, dusta. Lebih bahaya lagi ya, dan dampaknya ya ke kita ya. Makanya segera bertobat dan ya, selalu husnudzon kepada seseorang. Kalau mampu datangi orangnya, dinasihati baik-baik, kalau tidak sudah diam sudah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Salah satu sifat orang mukmin, cabang dari keimanan, seorang mukmin tidak bisa mencapai derajat yang sempurna kecuali dia berbicara baik atau diam. Kalau belum bisa, berarti dia belum bisa mencapai derajat iman yang paling sempurna, tidak bisa. Caranya ya dengan tadi mengingat-ingat bahayanya ghibah. Apa? Makan bangkai saudaranya. Sudah. Kalau kita ingat makan bangkai itu sudah jijik sehingga aduh, tidak maulah, tidak mau ghibahi orang, sudah diam saja. Daripada makan bangkai saudaranya, lebih baik saya diam, tutup mulut, walaupun orang membicarakan, walaupun dalam hati gerundel ya. Itu namanya ujian memang, dalam hati pinginnya diutarakan, pinginnya ini, tapi karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka lebih baik diam. Menyangkut wibawa seseorang, diam. Dan itu akan kembali kepada kita. Kita bisa menjaga orang lain, insya Allah balasannya orang lain pun akan menjaga aurat kita, menjaga aib kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, bisa diamalkan, kita bisa istiqomah untuk terus menuntut ilmu ya.
Karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita menuntut ilmu untuk kehidupan yang panjang, yakni terutama nanti di akhirat, dan untuk supaya hidup kita lebih terarah, lebih baik, lebih bahagia dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi